Oke, selamat datang di channel YouTube saya di TikTok dan Instagram. Selamat datang. Kali ini kami kedatangan mobil Suzuki R3 ya 2017. Pemiliknya ini baru beli mobil second ya. Tadi saya tanya-tanya kenapa baru pasang, karena pemiliknya ini baru beli mobil second dan mengeluhkan mobil ini berasa banget bisingnya di dalam kabin. Kita terus berdiskusi dan konsultasi apa saja yang dipasang, dan saya sarankan kalau mau pasang peredam itu yang benar-benar yang harus full body ya, kalau mau hasilnya maksimal. Jangan pasang hanya bagian-bagian tertentu yang kita pasang, tetapi pemiliknya ini misalkan mau pasang lantai sama plafon, tapi dia mau hasilnya kedap, tidak bisa ya, karena kalau mau hasil maksimal kita tidak menjamin hasil peredamannya ini maksimal. Jadi kalau mau pasang peredam mau hasilnya maksimal ya kita menyarankan pakai full body ya, di bagian lantai, plafon, pintu 3 lapis, kanan kiri, bagasi juga, dan di bagian sini juga kita pasang agar gemuruh suara bannya ini berasa banget masuk ke dalam kabin ya. Di bagian spakbor depan juga kita pasang agar suara gemuruh ban bagian depan mengurangi kebisingan ya. Pada saat perjalanan yang kita tempuh, pasti kita akan menemukan namanya aspal beton ya, aspal kasar banget masuk ke dalam kabin, berasa banget suara ban ya. Jadi kita menyarankan lebih baik pasang peredam full body ya. Dan di bagian kap mesin kita pasang juga untuk menjaga ketahanan warna cat kap mesin jadi tahan lama ya, jadi tidak bikin cepat pudar ya. Dan lalu bagian pintu juga 3 lapis, pertama dengan soundproofing, kedua dengan peredam lembaran, ketiga dengan peredam yang sudah dibentuk polanya ya, yang warna hitam. Jadi tinggal dipasang aja ya, ditempel, yang sudah disiapkan dengan double tip ya, dan itu sangat kuat dan tahan lama ya. Dan bagasi kita pasang 3 lapis soundproofing, kedua dengan peredam lembaran, ketiga dengan peredam gulung yang kita tutup ya, agar suara getaran di bagian bagasi mengurangi kebisingan dan mengurangi getaran di dalam mobil ya. Dan plafon ini fungsinya untuk meredam panas ya, meredam panas dan meredam saat hujan deras. Sangat berisik sekali suaranya, itu seperti suara kaleng ya, berasa banget tipis. Dan ini seperti ini ya, seperti suaranya sebelum pasang ya. Nah, suaranya berasa banget ya, yang belum pasang pasti berasa banget suaranya itu berisik banget, cempreng, dan seperti suara kaleng ya. Oke, terima kasih. Yang bagi teman-teman yang mau tanya-tanya tentang peredam, kita akan berikan estimasi harga, dan mau tanya-tanya konsultasi, saya akan berikan penjelasan yang lebih detail dan lebih lengkap ya, sesuai budget dan keinginan konsumen ya. Oke, simak terus videonya dari awal hingga akhir. Kita akan shoot videonya dari awal pengerjaan hingga akhir pengerjaan. Terima kasih, thank you.
sore. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Kita sudah selesai pemasangan ya di bagian lantai, plafon, fender ya. Ada ruang kosong, kita tutup juga ya. Terus suara gemuruh ban kita tutup dari dalam, agar suara gemuruh ban dari dalam kita lapisi agar tidak masuk ya ke dalam mobil ya. Jadi suaranya berisik banget di dalam mobil ini ya, kita harus tutup agar suaranya lebih kedap, senyap, dan lebih nyaman di dalam mobil. Mobil ini pemiliknya ini dari jauh-jauh ya, datang ke Tangerang dari Sawangan Depok ya, dari Depok. Pemasangannya ini kita dia jauh-jauh relain waktu, jarak tempuhnya yang lumayan jauh ya ke Tangerang, karena tidak semua yang mau pasang peredam, tidak semua belum tentu pada bisa ya, karena pengolahannya dengan sound proofing, dengan agak yang khusus-khusus spesialis ya, tidak gampang memasang peredam VTEC ini ya. Karena peredam VTEC ini ya walaupun produk lokal, tapi dia peredam ini mampu meredam suara dan panas ya, apalagi di dalam plafon. Di saat terik matahari yang panas parah banget, peredam ini mampu menutup cuaca panas masuk ke dalam kabin ya. Jadi kenyamanannya itu di dalam mobil jadi lebih adem, dingin, dan sejuk ya di dalam mobil. Terus lalu kita pasang bagian lantai, sudah kita pasang, dan hasilnya juga lebih mantap dan lebih presisi ya saat pemasangan. Dan pemasangan ini terlihat rapi ya, dan presisi ya. Jadi kita tidak asal-asalan, dan butuh ketelitian saat pemasangannya, tidak asal-asalan saat pemasangan. Jadi pemasangan itu kita butuh waktu yang cukup lama ya, dari pagi hingga sore ya. Ini bagian pintu ya. Bagian pintu ini lapisan ketiga, pertama dengan sound proofing, kedua dengan peredam lembaran seperti ini, lalu kita lapisi lagi dengan peredam yang sudah dibentuk polanya ya. Dan ini sudah dibentuk polanya dan terlihat lebih elegan dan lebih rapi ya saat tampilannya ya. Peredam ini bukan hanya menampilkan penampilan yang bagus, tetapi mampu meredam suara dari luar masuk ke dalam kabin ya. Apalagi suara yang bocor dari pintu ini berasa banget, dan kita tutup 3 lapis ya. Dan plastiknya ini kita pasang lagi ya, tidak kita buang ya, kita pasang lagi plastik yang bawaan dari pabrikan mobil ya. Dan di bagian kaki pijakan itu kita pasang ya, kita pasang juga, kita pasang di bagian pijakan, kita pasang ya. Jadi kita tidak kita pasang dan sesuai ukuran ya. Jadi suara gemuruh ban ini panas sekali ya, kalau misalkan mungkin kalau teman-teman yang jarak jauh, di bagian kaki ini lumayan parah panas juga ya, kalau misalkan kita jarak tempuhnya lumayan jauh ya. Oke, sekian dan terima kasih, dan kita akan pasang semuanya cover-cover ya, plafon-plafon, jok juga akan kita pasang. Terima kasih yang sudah menonton. Dan bagi teman-teman yang mau tanya-tanya tentang peredam, silakan hubungi nomor saya, dan saya akan berikan estimasi harga dan sesuaikan budget. Terima kasih. Jika video ini suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan komen video saya, dan share ya video saya. Thank you.